Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa tanggal 23 Desember tahun 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Nubuat Maleakhi bab 3 ayat 1 sampai 4 dilanjutkan dengan bab 4 ayat 5 sampai 6. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak, Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sungguh ia datang. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia laksana api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan perak. Dan ia akan mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan kurban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan berkenan di hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti di tahun yang sudah-sudah. Sesungguhnya, aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati para bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Sakaria menurut nama bapanya. Tetapi Elisabet ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu
yang bernama demikian. Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anak itu. Zakaria meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Zakaria dan terlepaslah ikatan lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah dari Yohanes Pembaptis, kita melihat arti juru selamat. Tinggal sehari kita semua akan merayakan Hari Raya Natal. Bacaan-bacaan kitab suci hari ini berbicara tentang apa yang dikerjakan Allah dalam suasana yang semakin mendekat tersebut. Kedua bacaan berbicara tentang utusan terakhir dari Allah yang mempersiapkan kedatangan putranya dan bagaimana Allah menggambarkan keluar biasaan sosok yang dipersiapkan kedatangannya ini. Dikatakan bahwa, "Lihat, aku menyuruh utusanku mempersiapkan jalan di hadapanku." Dengan mendadak, Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Maksudnya, dengan kedatangan sosok utusan Tuhan yang luar biasa ini, bisa dibayangkan betapa luar biasa, istimewa, dan agung sosok yang akan dipersiapkan kedatangannya. Keluar biasaan sosok itu digambarkan dalam pernyataan, siapakah yang dapat tahan di hari kedatangannya? Ia ibarat tukang pemurni logam dan sabun tukang penatu, pemurni perak, akan memurnikan para imam Lewi supaya mereka mempersembahkan korban yang benar kepada Allah. Ia juga akan membuat persembahan Yehuda dan Yerusalem berkenan kepada Allah seperti sebelumnya. Intinya, dengan mengutus utusannya yang sangat luar biasa ini, Allah sebetulnya hendak mewartakan betapa agung, besar, dan luar biasa sosok yang dipersiapkan kelahirannya oleh sang utusan besar ini. Saudara terkasih, Injil Lukas berkisah tentang kelahiran Yohanes Pembaptis, sosok yang menjadi utusan terakhir yang bernubuat tentang kelahiran sang juru selamat. Keistimewaannya sebagai utusan dan pembawa nubuat kunci terlihat melalui peristiwa-peristiwa mujizat dalam keluarga Zakaria. Dikatakan bahwa
genaplah bulan bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Setelah menuliskan nama anaknya yang baru lahir itu dengan nama Yohanes, Zakaria terbuka mulutnya dan terlepaslah lidahnya dan memuji Allah. Mengirim utusan yang luar biasa, yakni Yohanes Pembaptis, untuk mempersiapkan kelahiran putranya, Tuhan memberi pesan tentang bobot penting kelahiran putranya yang dipersiapkan oleh sosok Yohanes Pembaptis. Yesus adalah sosok yang sangat menentukan keselamatan. Ia menyempurnakan seluruh relasi kita dengan Allah dengan menyucikan kita semua. Saudara-saudariku terkasih, kita diundang Allah untuk atas cara sederhana apapun mampu menjadi utusannya dalam menyampaikan kabar gembira kepada siapa saja yang kita jumpai lewat kata, sikap, dan perbuatan yang selaras dengan iman kita dan sesuai dengan kehendak Allah. Kita juga diundang untuk menjadi utusan dalam mengerjakan karya-karya keselamatan Allah lewat pelayanan kita sehari-hari, sesederhana apapun itu, amat berarti bagi keselamatan jiwa siapa saja yang merasakan makna dari apa yang kita lakukan itu. Dengan demikian, seperti Yohanes Pembaptis, kita pun seturut kemampuan kita dapat menjadi utusan Allah dalam mempersiapkan kedatangan Sang Putra ke dunia ini atas cara menjadi pembawa sukacita dan damai sejahtera, kebaikan dan keselamatan lewat kedua tangan kita dan tubuh kita yang diabdikan bagi Allah dan rencana keselamatannya yang mulia. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.